Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah sebelumnya, biar lebih akrab, kakak ingin memperkenalkan nih diri kakak terlebih dahulu ya. Nama kakak persilahan kita. Nama kakak Latifah Hanum. Nama kakak Zulfa Lutfiah. Nah, kami ini kakak-kakak mahasiswa PPLK dari Universitas Islam 45 Bekasi. Biasa dikenal apa sih kak kampus kita? Unisma. Unisma. Pasti semua di antara kalian gak ada dong yang gak tahu. Ya, masih tahu kan? Ya dong. Nah, insya Allah di beberapa pertemuan minggu ke depan kita sama-sama ingin belajar, khususnya di mata pelajaran apa kak? PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pasti adik-adik sekarang ini masih banyak yang bertanya-tanya apa sih maksud kita memberikan video ini gitu ya. Jadi, insya Allah di dalam video ini kita sama-sama ingin belajar, ingin sharing, ingin mengulas berbagai macam poin mengenai ilmu tajwid, apa hukumnya, bagaimana cara membacanya, seperti itu. Ya pokoknya insya Allah ada beberapa poin lah yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita mengulas lebih dalam lagi pembahasan ini kita ingin bertanya terlebih dahulu nih ke kakak Zulfa ya. Iya boleh. Mungkin banyak adik-adik yang belum mengetahui apa sih pengertian dari ilmu tajwid itu kak. Oh iya. Sebelum kita belajar ilmu tajwid, kita juga harus tahu nih pengertian ilmu tajwid Benar itu banget. Ya. Nah, jadi pengertian ilmu tajwid itu adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Seperti itu ya kak ya. Iya, betul. Pasti adik-adik paham kan sampai sini maksudnya apa? Insya Allah paham. Insya Allah paham lah ya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih kak, aku pengen nanya lagi ke kakak Hanum. Ya. Nah, kakak Hanum, sebenarnya apa sih tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu? Nah, tujuan daripada ilmu tajwid itu memelihara dan ketika membaca Al-Quran daripada kesalahan ataupun perubahan bacaan, yang mana memelihara lidah daripada kesalahan membaca. Itu tujuannya adik-adik. Oh, seperti itu ya. Oh iya, jadi di dalam ilmu tajwid itu memiliki hukum ya. Dalam kita mempelajari ilmu tajwid itu ada hukumnya. Ketika kita belajar ilmu tajwid itu yaitu hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Kalau misalnya kita mengamalkannya, tadi kan belajar tajwidnya. Ini kalau ini kita mengamalkannya dalam membaca Al-Qur'an itu fardu ain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, ini adik-adik sangat penting mempelajari ilmu tajwid yang dimana kita kan selalu bertemu dengan tajwid ketika membaca Al-Quran dan hukumnya juga buat kita itu mengamalkannya fardu ain. Oh iya, betul banget itu. Ternyata sebelum kita bisa membaca Al-Quran, sebelum kita dinyatakan itu baik dan benar membaca Al-Qurannya, kita harus paham dulu ya kak ilmu tajwidnya ya. Iya, biar kita terhindar dari kesalahan. Oh, seperti itu. Kalau misalnya kita salah membaca, otomatis kita bisa salah arti juga. Iya. Maka dari itu kita harus penting mempelajari ilmu tajwid. Oke. Mungkin adik-adik semuanya penasaran ya bagaimana sih secara rinci atau secara jelas pembelajaran tajwid, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Mungkin ada di mana nih kak? Ada di video selanjutnya. Oh, di video selanjutnya. Disimak ya adik-adik. Ya, Jangan mana, jangan di skip. Iya, jangan di skip ya. Ya udah mungkin cukup sekian ya kak ya. Dadah. Stay tune. Dadah. Oke adik-adik semua, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu izhar. Izhar artinya jelas. Huruf-huruf izhar itu ada hamzah, ada ha besar, ada ha kecil, ada ho, ada ro dan ain ya. Jadi ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf
huruf dari izhar yang tadi sudah kakak sebutkan, itu cara membacanya jelas. Begitupun juga tanwin. Tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar, cara membacanya pun jelas ya. Kakak akan memberikan contoh 2 ya. Mungkin nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar itu diantaranya alif ya, hamzah. Contohnya man amana. Tuh, sekali lagi ya, man amana. Jadi ketika nun mati bertemu dengan alif itu tidak tidak samar-samar, tidak dimasukkan. Jadi jelas tetap man amana, nun matinya pun tetap terbaca. Nah, selanjutnya minhu itu ketika nun mati bertemu dengan ha ya. Jadi cara membacanya pun jelas, minhu. Nah, itu cara membaca ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf-huruf izhar. Nah, yang selanjutnya ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar ya. Contohnya ghafurun halimun. Nah, cara membacanya ketika tanwin, kan tanwin itu terdiri dari an, in, un ya. Kalau misalnya kita ambil un, ketika un bertemu dengan ha, itu dibacanya tetap jelas ghafurun halimun. Jadi runnya itu tetap jelas ketika bertemu dengan ha ya. Dah. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu idgham. Idgham yaitu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Jadi cara membacanya yaitu dimasukkan atau ditasydidkan. Nah, itu terbagi menjadi 2, idgham bigunah dan idgham bilagunah. Cara membacanya pun sama tapi huruf-hurufnya yang berbeda ya. Nah, kalau idgham bigunah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kalau idgham bilagunah itu hurufnya cuma ada 2, yaitu lam sama ro. Nah, kakak akan ngasih contoh dari idgham bigunah dulu. Ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, seperti apa? Salah satunya min nuri. Jadi ketika nun mati bertemu dengan nun ya, min nuri ya, cara membacanya langsung dimasukkan. Jadi minnya nggak sendiri tapi nun mati bertemu dengan nun mati jadi langsung masuk min nuri. Nah, atau selanjutnya mayyakulu. Jadi harusnya man yakulu. Jadi mayyakulu. Jadi ketika nun mati bertemu dengan ya kan hurufnya idgham bigunah, mayyakulu. Nah, itu ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Nah, selanjutnya tanwin ya. Tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf idgham bilagunah. Contohnya miwaliyu wala nasir. Miwaliyu wala nasir. Jadi ketika tanwin kasroh ya, tanwin yang posisi ada di bawah itu bertemu dengan waw, miwaliyu wala nasir. Nah, itu langsung dimasukkan. Jadi bukannya miwaliyin wala nasir tapi miwaliyu wala nasir. Nah, itu idgham bigunah. Nah, selanjutnya idgham bilagunah. Idgham bilagunah itu hurufnya kan lam sama ro, cuma 2 aja. Nah, bagaimana contohnya? Tetap dimasukkan, hampir sama hukumnya, sama seperti idgham bigunah. Nah, ketika nun mati bertemu dengan huruf idgham bilagunah lam sama ro seperti apa? Salah satu contohnya ialah nun mati bertemu dengan lam ya. Contohnya malam. Jadi nunnya nggak dibaca bukan manlam, bukan, tapi malam. Nah, atau enggak min robbihim. Nah, itu jangan dibaca nunnya tapi langsung masuk mir robbihim. Begitu. Nah, selanjutnya itu yang nun mati. Kalau misalnya yang tanwinnya ghafurun rohim, bukan gitu tapi langsung masuk ghafurur rohim. Ghafurur rohim. Nah, begitu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu iklab ya. Iklab artinya atau cara membacanya itu membalik atau menukar. Menukar apa? Nah, menukar yang tadinya nun mati itu dibacanya bukan nun tapi mim ya. Hurufnya cuma 1 yaitu ba. Ketika nun mati bertemu dengan ba, itu cara membacanya bukan nun, jadi ba, kembali ke ba. Contohnya gini. Ketika nun mati bertemu dengan ba, contohnya
min ba'di, harusnya kan min ba'di, jadi mim ba'di. Jadi nun matinya beralih fungsi, terbalik, maksudnya dibalikan menjadi mim ba'di gitu. Kayak itu yang nun, itu yang kalau yang tanwin ini seperti apa? Tanwinnya pun sama cara membacanya. Jadi cara membacanya ialah kayak contohnya tanwin bertemu dengan ba, sami basir, sami basir. Jadi bukannya sami basirun, bukan, sami basir itu. Oke, pembahasan terakhir dari nun mati dan tanwin yaitu adalah ikhfa ya. Nah, ikhfa cara membacanya samar-samar. Huruf-huruf ikhfa itu ada banyak banget, ada 15 ya. Contohnya adalah ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Ya, itu ada 15. Ada 15. Nah, cara membacanya itu samar-samar. Ketika nun mati bertemu dengan salah satu huruf dari ikhfa, itu cara membacanya samar-samar. Contohnya ketika nun mati bertemu dengan to, may yang tiku, nun mati bakal nunnya tetap bakal terbaca, tapi dibacanya pun nggak jelas, nggak terlalu jelas, tapi lebih samar-samar. May yang tiku, man yang tiku gitu. Jadi cara bacanya pun tidak bisa dijelaskan, walaupun aslinya tulisannya man yang tiku. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan nun mati ketika bertemu dengan ya itu idgham bila gunah, idgham bi gunah. Nah, ketika bertemu nun mati dengan to itu menjadi ikhfa, may yang tiku gitu, may yang tiku. Nah, selanjutnya ada ja ya. Ketika nun mati bertemu dengan ja itu cara membacanya tetap samar-samar ketika miljui. Ketika tanwin, nah ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa itu cara membacanya pun tetap samar-samar. Nah, contohnya jami'an summa. Jadi samar-samar tuh ada ongnya gitu. Jami'an summa. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Insya Allah kalian bisa paham. Nah, adik-adik, sekarang kita ke pembahasan yang ketiga, yang mana hukum membaca mim sukun. Hukum membaca mim sukun ada 3. Yang pertama, ikhfa safawi. Yang kedua, idgham mim atau disebut dengan idgham mutamatsilain. Yang ketiga, yaitu izhar safawi. Yang bagaimana sih hukumnya? Yang pertama itu ikhfa safawi ketika mim sukun bertemu dengan ba dan dibacanya dengan samar-samar seperti wa'tasim billahi. Nah, dan idgham mim atau idgham mutamatsilain ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharkat seperti malahum minallah. Nah, yang ketiga izhar safawi ada hurufnya 26. Ketika mim bertemu dengan huruf yang 26 seperti an'amta. Dan ketika izhar safawi bertemu dengan huruf pa dan waw harus dibaca dengan jelas harkatnya seperti malahum fiha alaihim waladdallin. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai gunah. Apa itu gunah? Gunah adalah apabila mim bertasydid atau nun bertasydid dan dibacanya itu berdengung, itu yang dinamakan dengan gunah. Seperti apa saja contohnya? Yang pertama ada annasu, inna dimasukkan lalu berdengung. Annaru, amma. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu hukum alif lam ta'rif ya. Alif lam ta'rif ada 2. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah
itu cara membacanya jelas. Kalau misalnya alif lam syamsiah itu cara membacanya dimasukkan ya, dimasukkan. Nah, contohnya alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf ya, ada 14 huruf. Huruf-hurufnya adalah hamzah, ba, ja, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, ka, wawu, mim, hamzah, dan ya. Nah, cara membacanya ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf dari al-qamariyah, yaitu dibaca jelas. Alif lamnya terbaca ya. Contohnya alif lam bertemu dengan fa, al-fatihah ya. Alif lam bertemu dengan ba, al-baqarah. Bukan al-baqarah, bukan al-baqarah gitu. Baknya tetap terbaca dengan alif lam, al-baqarah gitu. Lanjut, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah cara membacanya yaitu dimasukkan ya. Ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, itu cara membacanya dimasukkan, alif lamnya tidak terlihat. Nah, huruf-hurufnya ada berapa? Huruf-hurufnya ada 14. Nah, huruf-hurufnya itu terdiri dari huruf ta, sa, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, nun, dan lam. Nah, cara membacanya itu dimasukkan, alif lamnya tidak terlihat ya, tidak terbaca gitu. Contohnya alif lam bertemu dengan sa ya, atau enggak sya, asyamsu. Jadi alif lamnya tidak terbaca, langsung asyamsu, bukan al-syamsu, bukan asyamsu. Terus habis itu bertemu dengan za, az-zariyat gitu. Oke? Pada pembahasan yang kelima mengenai lam tabhim dan lam tarkib. Yang pertama, lam tabhim ketika lafaz Allah didahului dengan kalimat yang berharokat fathah dan harokat dhammah, maka dibaca dengan tabhim atau tebal seperti Rasulullah, Syahidallah. Dan lam tarkib dibaca tipis dikarenakan kalimat sesudah Allah itu berharokat kasroh seperti billahi, bismillahi, dan lafaz Allah itu dinamakan lafzul jalalah. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu mengenai qalqalah. Apa itu qalqalah? Seperti kita ketahui adik-adik, qalqalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada qalqalah sugro, yang kedua ada qalqalah kubro. Maksudnya apa dari kedua qalqalah tersebut? Qalqalah sugro adalah apabila ada salah satu huruf qaf, po, ba, jim, dan dal, atau bisa kita sebut dengan baju di toko agar adik-adik mudah ya menghafalnya. Nah, dari beberapa huruf yang telah kakak sebutkan tadi, itu hurufnya sukun atau mati dan berada di tengah kalimat kata bahasa Arab, itu disebutnya qalqalah sugro. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi membalik. Umpamanya seperti ini contohnya. Ibrahima. Jadi bunyinya tuh seperti membalik gitu. Ibrahima. Ini ada huruf ba ya, itu sebagai qalqalah sugro. Contoh lain, naj'alu. Jadi jadi kayak ada bunyi membalik kayak gitu ya, itu disebutnya qalqalah sugro ya, yang berada di tengah kata bahasa Arab. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro? Apabila huruf yang telah tadi kakak sebutkan, baju di toko, itu berada di akhir ataupun waqaf kata bahasa Arab, itu disebutnya qalqalah kubro ya. Dan qalqalah kubro ini dibacanya itu lebih jelas dan lebih berkumandang ya. Seperti apa? Contohnya minna khalaq ya, minna khalaq. Jadi lebih jelas ya, lebih terlihat. Seperti apa lagi?
mayurid. Mayurid. Jadi jelas, daknya itu jelas, mayurid. Ya, min kholaq, qafnya jelas. Seperti itu. Jadi kolkolah itu artinya getaran suara, sugro itu artinya lebih kecil, dan kubro itu artinya lebih besar. Seperti itu adik-adik. Sampai sini paham? Nah adik-adik, bagaimana nih videonya? Sampai sini paham nggak? Insya Allah Paham paham dong ya. Karena juga di video itu kan bahasanya juga nggak terlalu kaku. Terus juga ada contoh-contohnya, penjelasannya benar. juga nggak bikin pusing gitu loh. Ya kan adik-adik? Ya, semoga dengan ilmu yang kita berikan, ya walaupun belum sesempurna mungkin, ya, semoga bisa dijadikan pedoman ketika kalian ingin membaca Al-Quran. Kalian juga harus tahu nih ilmu tajwidnya apa, seperti itu, ya kan Kak? Iya dong. Pokoknya jangan sampai lupa untuk diamalkan dalam membaca Al-Quran. Nah itu yang paling penting ya adik-adik. Yaudah, mungkin cukup sekian ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.